Baik, perkenalkan nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 1 kelas C, dengan NIM 2103030084. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah pengantar ilmu politik dengan judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Kali ini saya akan menjelaskan bab yang kelima tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Yang pertama, perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Leninisme adalah pemimpin pertama pergerakan revolusi di Uni Soviet babak pertama dalam perjalanan komunismesasi rakyat Uni Soviet. Ia berhasil membentuk diktator proletariat yang didambakan oleh Karl Marx. Undang-undang dasar keluarannya adalah memusnahkan golongan kelas atas seperti tuan pemilik tanah, pemuka agama, pengusaha, dan polisi. Walau berkuasa tidak begitu lama, sekitar tahun 1917 sampai dengan 1924, ia telah berhasil mengembangkan konsep sosialisme dari pemikiran Marx untuk membentuk masyarakat ke arah komunis. Beberapa gagasan Lenin. Yang pertama, pentingnya keterlibatan kaum petani dalam revolusi. Yang kedua, pentingnya bersinergi dengan elit politik untuk melanggengkan upaya revolusi. Dan yang ketiga, menyadari bahwa imperialisme adalah jalan panjang hidup dari kapitalisme. Stalin memimpin Uni Soviet dengan tangan besi dari tahun 1924 sampai dengan tahun 1953. Dan melebihi Lenin dalam menonjolkan sifat menindas dan rezimnya. Pada tahun 1936, Undang-Undang Dasar Lama diganti oleh Undang-Undang Dasar yang baru secara formal menetapkan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahap pertama dari revolusi. Khrushchev berhasil menguasai Uni Soviet sebagai hasil suatu proses perebutan kekuasaan di antara pemimpin teras. Khrushchev di tahun 1936 disingkirkan dan proses destalinisasi dihentikan. Reputasi dan kedudukan Stalin lambat laun dikembalikan pada kedudukan yang lebih terhormat. Kemudian, Khrushchev digantikan oleh Leonid Brezhnev sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet dari bulan Oktober 1964 sampai dengan 10 November tahun 1982. Masa kepemimpinannya itu relatif tenang dan ditandai dengan detentit dan dengan negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Dan yang kedua, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx yang dimana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya berpendapat negatif terhadap negara. Lenin mendukung penuh dua gagasan Marx itu. Bahkan dianggap bahwa diktator proletariat yang merupakan transisi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis merupakan negara dalam arti kata itu pula. Menurut Lenin, demokrasi ini sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi burjuasi yang menurut Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis terhadap kecaman bahwa diktator dan demokrasi pada hakikatnya bertentangan satu sama lain. Lenin menandaskan bahwa diktator dan demokrasi merupakan dua muka dari satu lencana yang sama. Mekanisme untuk menyelenggarakan asas-asas. Yang pertama, sistem satu partai diktator proletar sebenarnya merupakan diktator partai komunis. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 126, Partai Komunis hanya disebut sebagai pelopor dari kaum buruh dan dalam perjuangannya untuk membangun masyarakat komunis dan pimpinan inti dari organisasi-organisasi buruh, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat kenegaraan. Soviet tertinggi secara formal memegang semua kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sebab Marxisme-Leninisme menolak gagasan trias politika.
Pemilihan umum dewasa ini bersifat rahasia, tetapi tidak ada kemerdekaan politik dan pencalonan didasarkan atau sistem calon tunggal untuk setiap kursi, setiap calon yang ditetapkan oleh Partai Komunis. Dan yang ketiga, demokrasi rakyat. Demokrasi peristilahan komunis demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Demokrasi rakyat merupakan suatu sistem di mana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan pemegang kekuasaan tertinggi ialah di tangan rakyat itu sendiri. Demokrasi rakyat memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan selama sebuah pemerintahan berpola demokrasi. Rakyat tidak melenceng, maka rakyatlah yang akan berada di puncak kekuasaan. Artinya bahwa semua kebijakan yang diambil oleh para wakil rakyat haruslah memberikan suatu dampak yang signifikan bagi semua kalangan. Di negara Eropa Timur, secara resmi terdapat sistem multipartai dengan kedudukan serta peranan partai komunis yang dominan. Demokrasi rakyat yang lahir di Eropa Timur ini mencapai status resmi di masing-masing negara pada waktu yang berlainan. Misalnya, di Cekoslovakia dicapai pada tahun 1948, di Hongaria pada tahun 1949, Polandia dan Rumania pada tahun 1952. Proses liberalisasi berlangsung hingga tahun 1980-an yang ditandai dengan kebebasan penuh untuk bepergian dan melakukan kritik pada rezim yang berkuasa. Perkembangan yang lebih progresif terjadi di tahun 1989 yang didahului dengan pengunduran diri Politburo. Dan yang keempat, demokrasi nasional atau National Democratic State. Pada tahun 1950-an, kaum komunis meninjau kembali hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Upaya untuk pembaruan sistem politik dilakukan secara bertahap di Cina. Dengan membuka keran kebebasan terlebih dahulu di tingkat lokal, memulai pemilihan langsung, pemilihan kepala desa. Meskipun demikian, harapan munculnya demokrasi dalam arti sesungguhnya, seperti yang dikenal dewasa ini, banyak negara tampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat di Cina. Dan yang kelima, kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme baik datang dari kalangan komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis itu sendiri. Bentuk ekstrim dalam diri Milovan jelas yang secara politis dan ekonomis merupakan penyimpangan yang paling jauh dari pola yang digariskan oleh Uni Soviet. Suatu kritik dan perbedaan pendapat dari kalangan ilmiawan dianggap serius. Dan keruntuhan komunis sejak tahun 1989 di berbagai negara memunculkan banyak teori dan penjelasan. Demikian hasil review dari saya. Sekian dan terima kasih.